Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam Mesbah Keluarga bersama saya dan istri. Nah, terhitung tanggal 2 Juli 2021 Mesbah Doa menjadi Mesbah Keluarga yang diadakan setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 8 malam. Nah, sebelum saya memulai Mesbah Keluarga ini, ada baiknya saya menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud Mesbah Keluarga. Di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Nah, kemudian dilanjutkan Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Secara sederhana, mesbah keluarga adalah satu tindakan yang diambil oleh seorang bapak atau ayah atau suami untuk memimpin seluruh anggota keluarganya agar menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, jika bapak atau ayah atau suami belum mampu untuk memimpin, maka ditopang oleh ibu ya atau istri yang sepadan. Nah, mesbah keluarga seharusnya didirikan oleh seorang bapak atau suami, karena dialah yang seharusnya memimpin seluruh anggota keluarganya menyembah dan melayani Tuhan secara bersama-sama. Pertanyaannya, apa tujuan atau manfaat dari membangun mesbah keluarga ini bagi seluruh anggota keluarganya? Agar Tuhan memberkati dan mempersatukan seluruh anggota keluarga, seperti dalam Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Nah, itu sebabnya 1 tahun lebih kita bersama-sama dalam mesbah doa, ya. Dan saya percaya dalam 1 tahun lebih itu Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mesbah keluarga, di mana seorang bapak akan membawa seluruh anggota keluarganya untuk menyembah dan melayani Tuhan. Ini penting sekali dalam masa pandemik, dalam masa resesi. Keluarga itu menjadi benteng kekuatan kita bersama-sama. Yang percaya dan yang setuju katakan amin. Amin. Nah, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai untuk memuji dan menyembah Dia. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Terlebih dahulu istri saya akan berdoa. Silakan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam hari ini kami berada di ruang mesbah doa keluarga. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan tolong dan kerjakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segalanya, sebab hanya Engkau Allah yang maha besar, yang layak dipuji dan diagungkan. Pada malam hari ini kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, ada di ruang mesbah doa keluarga ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, di tempat ini seperti di surga, dan di rumah-rumah setiap saudara-saudara kami yang mengadakan mesbah keluarga bersama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang menyembah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allahku Sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh
Silakan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mendengar sebagian firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, berikan pencerahan. Biarlah hikmat Allah mengalir atas pikiran perasaan kami, Amin. sehingga kami lebih sensitif lagi akan kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus, berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang murid. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, setiap orang tua menginginkan anaknya berubah menjadi lebih baik. Setuju Amin. dengan kalimat ini? Bahwa setiap orang tua menginginkan anaknya berubah menjadi lebih baik. Amin. Nah, sehingga oleh karena itu orang tua sering memerintahkan anak-anak untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Nah, hal tersebut tentu saja harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dalam arti orang tua sering memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tertentu. Nah, perhatikan, Rasul Petrus itu mengingatkan kepada para penatua bahwa ada yang lebih kuat, yang lebih baik daripada sekedar perintah, yaitu apa? Teladan. Nah, katakan teladan. Jadi ada yang lebih baik daripada perintah, yaitu teladan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dibacakan oleh istri saya. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat yang kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Ini adalah petunjuk dari seorang hambanya yang bernama Rasul Petrus. Bagaimana dia mengingatkan kepada para penatua bahwa ada yang lebih kuat, yang lebih baik dari sekedar perintah, namanya teladan. Nah,
perikop dari firman Tuhan ini, gembalakan kawanan domba Allah. Perhatikan, ayat kuncinya itu ada pada ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Para bapak, para ayah, para suami, kalau ini saya sampaikan kepada Anda, karena saya juga seorang bapak, seorang ayah, seorang suami. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas istri dan anak-anakmu, kan begitu kan jadinya. Iya. Yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anakmu. Iya. Nah, itu kan artinya ya. Iya. Jadi ada yang lebih baik daripada sekedar memerintah. Nah, muncul sebuah pertanyaan begini ya. Mengapa orang tua lebih senang memberikan instruksi atau perintah ya kepada istrinya, ya kepada anak-anaknya, ya kalau suami memberi perintah kepada istrinya atau kepada anak-anaknya? Kenapa ya? Mengapa orang tua lebih senang memberikan instruksi ya kepada anak-anaknya untuk anaknya itu berubah menjadi lebih baik? Gimana ya? Ya kenapa ya orang tua ya? Biasanya sih orang tua tuh merasa memiliki otoritas. Benar ya. Seperti itu, sehingga dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tua, jadi dengan itu dia suka memberikan perintah. Padahal mestinya lupa ya bahwa dengan teladan yang paling penting. Teladan itu yang lebih penting daripada sekedar perintah. Iya. Ya. Jadi ada seorang mentor daripada kepemimpinan, John C. Maxwell. Dia katakan begini ya, bahwa keteladanan itu lebih hebat dari 1000 perintah. Wey, 1000 kata-kata, 1000 luar biasa. Jadi orang tua itu mesti menjadi teladan buat anak-anaknya. Ya, khususnya bagi seorang ayah, ya, dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa anak itu bukan pendengar yang baik, tapi anak itu penglihat yang baik. Ya, dia itu ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itulah yang dia rekam. Nah, jadi kalau orang tuanya itu sering bertengkar, maka anak itu yang dia lihat. Maka di luar anak itu juga suka bertengkar. Jadi jangan salahkan anak itu ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah sering bertengkar, itu artinya Bapak Ibu suka bertengkar di rumah. Nah, kemudian kalau anak itu pelit, nah berarti ayah ibunya itu pelit. Nah, jadi apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Jadi kalau anak itu suka bohong, jangan disalahkan ya. Kenapa? Karena apa yang dilihatnya, mungkin Bapak Ibu suka berbohong ya, sehingga anak itu dia melihat, oh ya Bapak Ibuku suka bohong ya, jadi aku suka bohong. Nah, seperti itu. Nah, muncul lagi pertanyaan yang kedua. Nah, kalau kita menjadi teladan, kira-kira keteladanan dalam hal apa saja yang kita mesti berikan kepada anak-anak kita? Ya, kira-kira apa ya? Teladan untuk mengasihi Tuhan, teladan ya, kemudian teladan untuk taat, ya. Ya, taat kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan. Kepada orang tua juga ya. Kepada orang tua. Kalau dia bekerja, dia juga taat kepada pemimpinnya yang ya. memiliki otoritas. Kalau dia melayani di gereja, taat kepada pemimpin gereja, pemimpin rohaninya ya. Yang memiliki otoritas yang di atasnya. Iya, benar sekali itu. Dan jangan lupa mengandalkan Tuhan. Iya, jadi teladan juga mengandalkan Tuhan. Contohnya seperti apa ya? Mengandalkan Tuhan itu ya. Kami pada waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Jadi itu paling efektif kita menjadi menanamkan nilai-nilai gitulah ya, nilai-nilai norma, baik itu nilai-nilai kebenaran berdasarkan firman Tuhan, dan apapun yang akan kita lakukan berdua juga pada anak-anak, kita kasih contoh, kita selalu mengajak mereka berdoa.
Iya. Berdoa, ayo andalkan Tuhan. Iya. Kita minta tolong sama Tuhan. Nah, sehingga ketergantungan anak-anak itu dari kecil sampai sekarang pun sudah dewasa, dia sangat mengandalkan Tuhan. Iya. Itulah yang mesti orang tua tanamkan kepada anaknya. Ya. Demikian. Ada firman Tuhan loh yang mengatakan yang mengenai keteladanan dalam mengandalkan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Nah, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan menghindarkan kaki kita dari jerat. Ya namanya jerat itu misalnya ya penipuan, misalnya ya malapetaka bisa terjadi. Jadi Tuhan tuh menghindarkan kita dari penipuan seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi firman Tuhan yang mengatakan kalau kita andalkan Tuhan, wow, manfaatnya sangat besar, luar biasa. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah resesi seperti ini. Banyak orang stres. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Kemudian depresi, ya, kemudian ketakutan. Nah, firman Tuhan katakan begini nih, Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Kalau kita tahu manfaat mengandalkan Tuhan, apa kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Harusnya mau ya. Nah, apa bentuknya kalau kita mengandalkan Tuhan? Nah, bentuknya apa? Tadi sudah diceritakan apa? Ya, suka berdoa. Ya, segala sesuatu. Berdoa itu tanda bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Tanpa Tuhan kita nggak mampu. Mungkin kita orang yang pandai, mungkin kita pendidikan juga tinggi, tapi kan kepandaian ada batasnya. Kemudian pendidikan tinggi, keterampilan juga ada batasnya. Karena di atas kita masih lebih ada yang lebih pintar, ada yang lebih pandai, ada yang lebih segala-galanya dari kita ya. Kalau kita merasa saya orang kaya, di atas kita masih ada lagi orang yang kaya, yang lebih kaya dari kita. Jadi apa yang dapat kita banggakan? Nggak ada kan? Hanya Kristus yang kita banggakan. Setuju nggak ya? Bahwa hanya Kristus yang kita banggakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita? Coba kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak, dan apa yang sudah kami perkatakan dan kami bagikan. Nah, apa yang kami perkatakan dan bagikan kepada Bapak Ibu, itulah yang kami praktekkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Anak-anak kami sudah dewasa, sudah mandiri, 2 laki-laki, dua-duanya sudah di Jakarta, mereka sudah mandiri. Mereka sangat mengasihi Tuhan, mereka juga mengasihi sesama, dan melayani Tuhan. Mereka sangat taat kepada Tuhan, mereka juga taat kepada pemimpin secara dunia kerjanya dia, juga secara di mana dia bergereja, dia taat kepada pemimpin gereja, dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, coba kita sekarang refleksi diri, apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Kalau belum, ya kita minta ampun sama Tuhan hari ini. Ya, kita berdoa minta ampun sama Tuhan, dan kita minta kekuatan Tuhan agar kita sebagai orang tua mampu menjadi teladan. Orang tua tuh belum tentu benar loh ya. Belum tentu benar loh di hadapan anak-anak. Kadang-kala juga ada tidak benernya juga. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada. Yang ada orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Jadi kalau kita tidak benar, kita salah di hadapan anak-anak kita, ya kita minta maaf kepada anak-anak kita. Nah,
Jadi kita mau menerapkan nih firman Tuhan ini ya. Ya. Kita mau menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang belum menjadi teladan bagi anak-anak. Ya, belum terlambat Bapak Ibu. Kita benar-benar minta ampun sama Tuhan. Ya. Yuk kita siapkan hati, kita akan berdoa untuk minta ampun kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun di hadapan-Mu, karena kami belum menjadi teladan buat anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami ada yang memberontak terhadap kami, tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada orang tua. Bahkan anak-anak kami cenderung melakukan hal-hal negatif. Tuhan, ampuni kami para orang tua yang bersama-sama dengan kami dalam mesbah keluarga ini. Ampuni Tuhan, kami orang tua belum menjadi orang tua yang baik ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami, agar kami dapat menjadi orang tua teladan bagi anak-anak kami. Bapa, kami sepakat berdoa agar Tuhan melindungi seluruh anggota keluarga kami. Amin. Seluruh anggota keluarga kami dilindungi dari COVID-19. Belum meluputkan dari resesi ekonomi yang sedang terjadi atas bangsa kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan terobosan di dalam keluarga kami. Sehingga dalam keadaan apapun juga keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan sendiri yang memperkatakannya melalui Rasul Petrus, bahwa kita menjadi teladan. Dan juga ketika kita membangun mesbah keluarga, seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama, tadi kita sudah baca bersama-sama. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan memberkati kita. Wah, ini luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sepakat berdoa bahwa Tuhan, Kau campur tangan untuk penyelesaian COVID-19 ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam penyelesaian COVID-19 yang ada di Indonesia, yang ada di provinsi demi provinsi. Tuhan memberikan kecerdasan, hikmat kepada pemerintah kami. Tuhan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka semua sadar terhadap protokol kesehatan ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih. Kami sudah menerima apa yang sudah kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan apa? Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah mesbah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu boleh melanjutkan. Mungkin Bapak Ibu akan mendoakan nanti anak-anaknya, mendoakan seisi rumahnya. Silakan dilanjutkan doa itu kepada mereka. Kita percaya melalui mesbah keluarga ini kita makin kuat, kita makin antusias, dan kita menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.